Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati beliau Bapak Muhammad Misbah selaku dosen mata kuliah Balaghah Al-Quran, dan tak lupa teman-teman IKTA yang kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Uslub Al-Qasr yang beranggotakan 1. Aulia Aska Khofifah NIM 1930110003, 2. Ima Khairina NIM 1930110010, 3. Maslahah Laila Niswatin NIM 1930110025. Perkenalkan, nama saya Maslahah Laila Niswatin NIM 1930110025, akan menyampaikan pembahasan pertama terkait dengan pengertian uslub dan qasr. Pengertian uslub. Secara bahasa, uslub berasal dari kata salaba yusalibu salban, yang berarti merampas, merampok, dan mengupas. Menurut istilah uslub adalah gaya bahasa atau susunan kalimat yang dituturkan dengan baik sehingga membuat pembaca dan pendengar terkesima. Pengertian qasr. Secara bahasa, qasr berasal dari kata al-habsu yang memiliki arti menahan, melarang, atau memenjarakan. Menurut istilah, qasr adalah mengkhususkan suatu perkara pada perkara lain dengan menggunakan cara-cara khusus, atau menetapkan hukum terhadap hal yang disebutkan dalam kalimat atau meniadakannya dari selainnya dengan memakai tata cara yang diterangkan kemudian. Keterkaitan antara uslub dan qasr dalam Al-Quran. Uslub qasr adalah salah satu uslub bahasa Arab yang selalu digunakan baik dalam prosa maupun frasa. Begitupun pula dalam Al-Quran, uslub qasr ini banyak digunakan dalam ayat-ayatnya sebagai petunjuk otentik yang diberikan Sang Pencipta untuk kemaslahatan ciptaannya yang diturunkan dengan berbahasa Arab dan memiliki uslub-uslub yang mengandung mukjizat dan susunan kata yang indah melebihi uslub-uslub bahasa Arab saat ini. Maka, untuk memahami Al-Quran dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu balaghah yang membahas ilmu ma'ani, yang mana salah satu pembahasannya adalah qasr. Uslub Al-Quran adalah metode analisis dan pendekatan yang digunakan dalam menyusun kalimat-kalimat Al-Quran dan pemilihan lafaz-lafaznya. Uslub Al-Quran mempunyai karakteristik yaitu sentuhan lafaz Al-Quran melalui keindahan intonasi Al-Quran dan keindahan bahasa Al-Quran dapat diterima semua lapisan masyarakat, dapat menyentuh atau diterima akal dan perasaan, keserasian rangkaian kalimat Al-Quran, dan kekayaan seni redaksional. Selanjutnya, pembahasan kedua akan disampaikan oleh Mbak Aulia Aska Khofifah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Ella. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembagian uslub dan qasr. Yang pertama yaitu pembagian uslub. Uslub dibagi menjadi 3, meliputi 1. Uslub kitabi. Uslub kitabi atau gaya bahasa retorika merupakan salah satu seni yang berlaku pada bangsa Arab yang mempunyai karakteristik dengan kandungan makna yang kuat dan memakai lafaz yang serasi serta argumentasi yang relevan. Yang kedua yaitu uslub ilmi atau gaya bahasa ilmiah. Uslub ilmiah membutuhkan logika yang baik, pemikiran yang lurus, serta jauh dari imajinasi dan emosi, karena sasarannya adalah pikiran dan menjelaskan fakta-fakta ilmiah. Karakteristik uslub ilmiah adalah jelas dan lugas. Yang ketiga yaitu uslub adabi. Uslub adabi atau gaya bahasa sastra adalah aspek emosi, bukan logika,
karena uslub ini digunakan untuk memberi efek perasaan pada pembaca. Uslub adabi sangat subjektif karena ia merupakan ungkapan jiwa pengarangnya, pemikirannya, dan emosinya. Selanjutnya yaitu pembagian qasr. Qasr dibagi menjadi 4, meliputi 1. Qasr hakiki. Qasr hakiki merupakan qasr yang maknanya secara faktual benar adanya, kapan saja dan di mana saja, abadi dan tidak dibatasi waktu dan ruang. Yang kedua yaitu qasr idhofi. Qasr idhofi adalah qasr yang maknanya secara faktual dibatasi waktu atau tempat tertentu. Informasi yang dikandung struktur kalimat qasr idhofi benar adanya. Hanya saja benar adanya itu ketika dihubungkan dengan waktu dan tempat tertentu saja, tidak berlaku umum. Yang ketiga yaitu qasr sifah ala mausuf, merupakan sesuatu yang menunjukkan sifat dan maksur alahnya menunjukkan sesuatu yang disifati atau mausuf. Yang keempat yaitu qasr mausuf ala sifah, merupakan qasr yang maksudnya yaitu menunjukkan mausuf, sedangkan maksur ilahnya menunjukkan sifat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ima. Dengan waktu dan tempat tertentu saja, tidak berlaku umum. Yang ketiga yaitu qasr sifah ala mausuf, merupakan sesuatu yang menunjukkan sifat dan maksur alahnya menunjukkan sesuatu yang disifati atau mausuf. Yang keempat yaitu qasr mausuf ala sifah, merupakan qasr yang maksudnya yaitu menunjukkan mausuf, sedangkan maksur ilahnya menunjukkan sifat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ima. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang contoh uslub dan qasr dalam Al-Quran. Yang pertama, contoh uslub dalam Al-Quran yaitu salah satunya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 116 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun, yang artinya mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 116. Kata subhanah dalam surat Al-Baqarah ayat 116 dan surat Al-Isra ayat 1, keduanya menggunakan susunan huruf yang sama dan artinya pun sama, namun makna tersiratnya berubah mengikuti susunan kalimat yang ada. Yang kedua yaitu contoh qasr dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu pada surat Yasin ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, yang artinya maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam ayat tersebut terdapat qasr yaitu lafadz yang bergaris bawah yaitu wa ilaihi, yang merupakan lafadz yang mempunyai hak untuk diakhirkan yang bermakna hakiki, karena pada hakikatnya kita semua hanya akan dikembalikan kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.